mendebat tentang kematian. Dikisahkan, ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika, ia mendengar seorang tokoh sufi dari negeri Baghdad yang sering bersikap nyeleneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi, merasa heran. Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari rumah Abu Nawas. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan, saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, wahai Abu Nawas. Apakah benar Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Waalaikumsalam. Benar, saya adalah Abu Nawas. Gerangan, siapakah Kisana? Dan dari manakah Anda berasal? Karena sepertinya Anda bukanlah orang sini," tanya Abu Nawas. Saya memang bukanlah orang sini. Saya adalah seorang musafir dari negeri seberang," balas sang sufi. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk sang sufi dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Maaf Tuan, kalau boleh tahu ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas. "Saya sebenarnya datang ke sini ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan?" tanya sang sufi. "Oh, tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" ucap Abu Nawas mempersilahkan. Awalnya sang sufi mengajaknya berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari buku fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang datang adalah seorang ulama yang berilmu tinggi. "Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga mendengar Anda itu sering bersikap nyeleneh, terkadang menyalahi syariat. Apakah benar seperti itu?" kata sang sufi. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. "Sebenarnya apakah yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya?" balas Abu Nawas. "Ya, tentu saja boleh. Tapi semua itu ada batasannya. Abu Nawas, kalau kamu mengetahui suatu perkara tidak tahu, akan lebih baik bila kamu mengatakan tidak tahu," jawab sang sufi. "Sebenarnya tujuan Tuan datang ke sini apa? Untuk mencerami saya atau apa?" tanya Abu Nawas. "Ya, tujuan saya ke sini tentu untuk menyambung silaturahim sesama muslim. Kemudian saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah," jawab sang sufi. "Lalu apa yang engkau dapatkan dari perbuatanmu itu, wahai Kisana?" tanya Abu Nawas. "Ya, tentu ini adalah sebuah ibadah, Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah kita kan bisa masuk surga," jawab sang sufi. "Ketahuilah Tuhan, Anda itu tidak akan pernah masuk surga," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa engkau ngomong kayak gitu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, zikir pasti masuk surga?" tanya sang sufi. "Tetapi Tuhan tidak akan masuk surga. Wis toh," jawab Abu Nawas dengan tegas. "Kenapa engkau Abu Nawas berkata seperti itu? Kamu memang tahu?" "Oh iya, saya tahu," kata Abu Nawas. "Kamu pasti tidak akan masuk surga." "Maksud Anda gimana?" tanya sang sufi. "Orang yang rajin ibadah, menjauhi larangannya, mengerjakan sholat, pasti akan masuk surga dengan rahmatnya dari Allah." "Tidak juga gitu, belum membuatmu masuk surga," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. "Kamu emang Abu Nawas benar-benar orang yang sesat.
Kamu berani mengingkari hadis-hadis Nabi, bentak sang sufi. Loh, kenapa Anda buru-buru emosi? Sedangkan Anda belum mendengar penjelasan dari saya. Sabar, balas Abu Nawas. Baik, kalau memang rajin ibadah dan mendapatkan rahmat Allah kamu anggap belum cukup untuk masuk surga, lalu perbuatan macam apa yang membuat seseorang masuk surga? Tanya sang sufi, kembali sambil menahan emosi yang meluap-luap. Gini, Anda itu harus mati terlebih dahulu. Tanpa Anda mati, manusia tidak mungkin bisa masuk surga, kata Abu Nawas menjelaskan dengan tenangnya dan mantap. Mendengar penjelasan dari Abu Nawas, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tidak pernah terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu yang berkepanjangan, sang sufi lalu memohon diri untuk pamit pulang. Baiklah, sekian kisah Abu Nawas kali ini. Semoga bisa diambil banyak manfaat dan hikmahnya. Jadi untuk menuju surga, selain kita rajin ibadah, rajin bersedekah, juga kita harus mati terlebih dahulu. Tapi dengan kematian yang dikehendaki oleh Allah, bukan kematian yang dibuat-buat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.